Apakah sudah terlihat? Izin sudah terlihat, dokter. Baik, izin saya mulai. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk sesi yang terakhir ya. Kita akan mulai belajar mengenai struktur artikel ilmiah kedokteran yang biasanya itu dengan istilah IMRAT. Mungkin adik-adik sudah lelah ya banyak menerima materi tentang metodologi penelitian seharian penuh. Semoga masih tetap bisa mengikuti dan nanti bisa dipraktekkan. Jadi ini adalah struktur dari artikel ilmiah di jurnal. Yang adik-adik yang pernah baca jurnal-jurnal ilmiah, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional itu ya, pernah familiar dengan struktur seperti ini. Jadi untuk struktur IMRAT ini dimiliki terutama oleh jenis artikel yang original research atau penelitian primer dan juga oleh systematic review atau meta-analisis. Susunannya seperti ini. Introduction, methods, results, and discussion, termasuk juga conclusion. Sebenarnya akan ada beberapa model struktur artikel yang tidak mengikuti kaidah IMRAT ini. Mungkin besok akan diterangkan lebih lanjut oleh Dr. Cenikon ya. Jadi untuk jenis artikel seperti review artikel, nah itu dia tidak pakai IMRAT ini. Dia cuma introduction terus isi dari reviewnya yang mirip kayak tinjauan pustaka gitu, langsung conclusion. Contoh lain case ya kayak case report, case series itu juga tidak mengikuti kaidah IMRAT ini. Karena kalau ceritanya tentang kasus, pasti isi jurnalnya ya menceritakan kasusnya itu kayak gimana, kemudian pembahasan dari kasusnya dan apa pelajaran menarik penting yang bisa kita ambil dari kasus tersebut. Jadi ini adalah struktur dari artikel ilmiah yang umum, tetapi tidak semuanya mengikuti kaidah ini. Nanti akan kita bahas satu persatu bagaimana tips dalam menulis setiap komponennya. Jadi biasanya di sini kita breakdown IMRAT menjadi poin-poin apa saja. Jadi setiap bagian IMRAT ini punya tujuannya sendiri-sendiri, makanya nggak boleh dicampur-campur. Seringkali kalau penulis pemula, kesalahan yang sering ditemukan itu mengulang-ulang apa yang sudah ada di komponen atasnya. Contohnya aja, di metode kan udah disebutkan caranya gimana ya, tapi ngulang lagi di result kami melakukan penelitian dengan cara PCR, dengan cara mengukur tekanan darah, itu nggak usah diulang lagi di bagian bawahnya kalau di atas sudah. Termasuk juga kalau di result sudah dijelaskan, dituliskan hasilnya ya kami mendapatkan rata-rata sekian, nilai P sekian, itu nggak usah muncul lagi di discussion. Jadi setiap bagian ini sudah punya perannya masing-masing. Misalnya bagian introduction itu menjelaskan tentang masalahnya. Kemudian bagian metode menjelaskan apa saja yang sudah kita kerjakan untuk menjawab masalah tersebut. Kemudian research ini hasil apa saja yang sudah kita temukan, kita dapatkan. Lalu bagian discussion menjelaskan kalau kita dapat hasil seperti itu maksudnya gimana? Menjelaskan maknanya gimana, artinya, terus dampaknya atau so what-nya gitu. Jadi kita menginterpretasikan dari hasil yang kita dapatkan. Kemudian ketika kita menulis bagian imrat itu tidak selalu urut. Tidak harus dari introduction, terus methods, results, terus discussion. Biasanya kita mulai dari bagian yang paling mudah dulu. Nah, seringkali peneliti itu menulis dari bagian metodenya terlebih dahulu karena ini seringkali dianggap yang paling mudah. Termasuk saya pun lebih suka nulis bagian metodenya dulu. Metode itu kan kita sudah selesai ya mengerjakan ya. Kan tinggal diurut aja. Tadi kita udah ngapain aja ya, udah ini tinggal diurut aja. Lagi pula di metode itu kita juga tidak menambahkan data-data, teori, referensi-referensi baru, begitu tinggal diurut aja. Jadi biasanya metode ini bagian yang paling gampang. Kemudian bagian results, setelah itu discussion biasanya sih seperti ini. Tapi kalau misalnya menurut Anda yang paling gampang introduction dulu, atau ada yang lebih suka resultsnya dulu ya silahkan.
Biasanya yang ditulis paling akhir adalah abstrak dan judul. Sebisa mungkin ditulis belakangan. Kenapa? Karena abstrak dan judul ini ibaratnya seperti rangkuman keseluruhan dari artikel kita. Kalau ditulis duluan, nah, khawatirnya nanti ada yang miss, ada yang nggak tercakup dalam abstrak dan judul tersebut. Jadi lebih baik abstrak dan judul itu digarap paling belakangan. Jadi setiap bagian itu punya tujuannya masing-masing. Kita ibaratnya eat an elephant bit by bit gitu ya. Jadi bisa dari telinganya dulu, dari ekornya dulu, atau dari belalainya dulu. Yang penting di sini jangan sampai kita stuck. Kalau kita stuck pada suatu bagian tertentu, pindah aja ke bagian lain yang menurut kita paling mudah. Contohnya kalau kita lagi nulis bagian results gitu ya, terus kita kayak udah males, udah buntu gitu ya, mungkin kita cari bagian lain aja yang menurut kita lebih gampang, kayak bisa ke introduction-nya, bisa ke metodenya gitu. Jadi prinsipnya yang paling gampang dulu, terus paling susah belakangan. Kalau kita kerja sama-sama tim ya, kita bisa bagi-bagi tugas. Contohnya si A bagian nulis metode, si B bagian introduction, si C bagian research. Boleh kalau mau bagi-bagi seperti itu ya. Misalnya kalau kalian ngerjakan lomba atau kompetisi ilmiah kan nggak mungkin sendirian ya. Itu bisa dibagi-bagi sama tim. Yang penting nanti disinkronisasi sama dicek lagi apakah memang sudah sesuai dan saling terhubung di akhir. Kita akan bahas satu persatu bagaimana cara untuk menulis yang bagus perbagiannya. Di sini walaupun saya sajikan dari judul sampai belakang, tapi tadi seperti yang saya sampaikan ya, di dalam realitanya ketika nulis nggak selalu urut seperti ini. Jadi judul ini walaupun dia ditulis yang paling belakang, dia adalah backbone dari artikel kita. Dia adalah yang paling dibaca pertama kali oleh reviewer dan editor. Jadi walaupun dia ditulisnya belakangan, dia yang paling eye-catching buat pembacanya. Untuk membuat judul, nah ini agak sedikit berbeda mungkin ya. Ketika kita membuat judul di paper publikasi jurnal dan judul skripsi. Jadi kalau kalian bikin skripsi itu judulnya biasanya lebih kaku, sifatnya itu lebih formal, lebih resmi gitu ya. Tapi kalau judul di jurnal ilmiah biasanya dibuat lebih luas, boleh pakai kalimat tanya, boleh pakai kata-kata yang sifatnya itu menarik. Misalnya saya bikin itu seringkali deciphering the potensial bla bla bla, unraveling the rule bla 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 bla. Jadi ada kata-kata yang sifatnya membuat pembaca itu tertarik. Apalagi kalau judul dari suatu review artikel itu bisa lebih bebas lagi. Jadi yang penting pada judul ini singkat, padat, jelas. Nggak usah bertele-tele panjang lebar seperti pada judul skripsi. Karena ini artikel ilmiah. Nanti kalau judul pada skripsi, buatlah lebih formal lagi ya. Jadi di sini paling tidak pada judul artikel ilmiah memuat yang pertama study type, desain studinya. Apakah mungkin randomized control trial, atau cohort, atau cross-sectional, case report, atau apa. Itu harus jelas. Termasuk kalau systematic review, meta-analisis itu ya dimasukkan juga jenis studinya. Tapi kalau review artikel nggak usah memasukkan jenis studi. Jadi bentuk judul dan penulisan pada review artikel itu biasanya lebih bebas ya. Kemudian dimasukkan juga populasi atau pasiennya. Ini enggak selalu pasien ya, bisa juga orang sehat, populasi tertentu itu juga bisa. Populasi subjeknya itu apa. Lalu variabel dependent dan independent. Tadi kan udah diterangin Dokter Chen ya. Jadi kalian harus bisa membedakan variabel dependent dan independent. Kalau yang sifatnya mempengaruhi, yang mana? Yang dependent atau independent? Sekalian saya review tadi, ngerti nggak yang disampaikan sama Dokter Chen? Yang mempengaruhi. Yang mana? Independen apa independen? Izin dokter, apakah dependen dokter? Yang mempengaruhi itu yang independen. Bebas. Bebas jadi dia nggak terpengaruh. Dia yang mempengaruhi. Yang dependen itu yang dipengaruhi. Kan dependen itu kan bergantung ya. Bergantung artinya dia terikat. Nggak bisa berdiri sendiri. Dia dipengaruhi oleh variabel independen. Jadi jangan kebalik ya.
di apa namanya didefinisikan aja dependent kan berarti nggak bebas. Independen bebas. Kalau bebas dia yang mempengaruhi nggak dipengaruhi. Tapi kalau dependen dia yang dipengaruhi. Nanti coba dibaca-baca lagi materinya ya. Jadi jangan terbalik karena nanti penentuan variabel ini penting. Kalau kalian nggak tahu yang mana variabel dependen, mana independen, nulis artikelnya, lakukan penelitian dan sebagainya akan kesulitan. Kemudian pada judul, tekankan juga bagian paling penting dari riset Anda, terutama kalau pada hasil yang signifikan atau hasil yang bagus. Contohnya kita melakukan analisis pada 5 variabel, variabel dependen gitu ya. Terus ada 2 variabel yang menarik karena dia hasilnya signifikan dan mencolok gitu ya. Itu boleh dimasukkan atau ditekankan di judulnya. Jadi kita bisa memfokuskan pada beberapa bagian yang unik. Nah, ini ada contoh ya. Apakah vaksinasi pada anak-anak dan remaja dengan inactivated influenza virus, jadi virus influenza yang tidak aktif, bisa menghambat penyebaran influenza pada komunitas yang tidak diimunisasi di rural community gitu. Kira-kira ini judul yang baik atau tidak kalau dilihat? Nah, menurut pendapat kalian, banyak yang hilang ya. Apakah ini judul yang baik atau tidak? Kalau baik, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Ada yang bisa berpendapat? Silakan. Sudah lelah mungkin ya. Saya tahu mungkin dari pagi sampai siang atau sampai sore ini mendapatkan materi yang cukup berat. Kalau misalnya ada yang nggak ngerti bisa ditanyakan gitu ya. Kira-kira gimana? Nggak apa-apa bebas berpendapat aja. Ini kira-kira judul yang baik atau tidak? Alasannya kenapa? Gimana? Mungkin kalian masih semester-semester awal ya. Tapi kalau kalian nggak menyimak dengan baik itu nyesel loh. Nanti kalau kalian sudah lulus jadi dokter terus nggak ngerti gitu ya banyak pelatihan-pelatihan yang ditawarkan dengan harga yang cukup mahal. Nah itu kan eman-eman atau sayang sekali ya. Jadi kalau bisa fokus, bisa memahami kalau ada yang nggak ngerti ditanyakan itu bisa lebih baik. Sayang ilmunya. Gimana? Jadi kalau kita lihat ini, judul ini itu terlalu panjang, terlalu bertele-tele, terlalu banyak kata-kata yang dia sebenarnya nggak perlu. Misalnya ada inactivated influenza ini buat apa? Unimmunized resident ini juga perlu, nggak kepake gitu ya. Sehingga judul ini sia-sia kalau terlalu panjang, nggak efektif gitu. Jadi lebih baik kita hindari yang seperti ini. Sebaliknya, judul ini Influenza Vaccination of Children Randomized Trial.
Ini terlalu singkat, jadi kita sampai nggak ngerti kira-kira informasi apa yang membuat judul ini menarik. Ini variabelnya apa yang diteliti, apa yang menarik dari sini. Nggak ada fokus-fokus tertentu gitu. Jadi kalau terlalu singkat itu juga nggak baik. Yang bagus seperti ini, Effect of Children Influenza Vaccination on Infection Rates in Rural Communities, a Randomized Trial. Jadi di sini judulnya efektif. Nggak sepanjang yang pertama, tapi juga menyajikan informasi-informasi yang cukup jelas. Misalnya dari populasinya aja, ini rural communities. Kemudian dari variabelnya. Variabel independennya di sini apa? Variabel independen dari yang judul nomor 3 ini. Apa variabel independennya? Ya, betul Riza. Jadi child influenza vaccination ini sebagai variabel independennya. Lalu variabel dependennya infection rates. Jadi kan udah masuk semua, populasinya masuk, variabel dependen independen masuk, termasuk study desainnya juga masuk di sini. Jadi prinsipnya pembuatan judul yang baik, singkat, mudah dimengerti, jelas, termasuk juga sudah mencakup aspek-aspek penting yang ada pada studi itu. Ini beberapa judul yang menarik. Jadi boleh kalau kita modifikasi bahasanya. Misalnya ini ada metabolic reprogramming in preeclampsia titik dua, dikasih titik dua kayak gini juga boleh. Saya juga sering kayak pakai titik dua ini biar menarik ya. Kemudian ada kayak kata-kata insights gitu. Terus ada unraveling the bla 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 bla. Dan boleh dibuat kalimatannya misalnya is the bla 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 link to obesity. Ini contoh lain juga ya. Jadi kita bisa modifikasi, tidak harus berupa kalimat-kalimat yang sifatnya kaku seperti pada skripsi, tetapi tetap memuat poin-poin penting dari manuskrip tersebut. Biasanya, selain judul, kita juga diminta menyajikan graphical abstrak. Ini opsional ya, walaupun ada beberapa jurnal yang mewajibkan. Jadi di bawahnya judul kadang-kadang ada gambarnya. Ini akan lebih membuat pembacanya tertarik lagi, bisa eye-catching gitu. Kemudian kita juga biasanya diminta menyiapkan keyword. Keyword itu adalah pelabelan manuskrip kita supaya nanti kalau orang-orang mau browsing artikel kita bisa tercakup. Jadi kita harus membuat keyword-keyword yang umum supaya kalau orang browsing tentang itu, artikel kita dimasukkan dalam pencariannya. Jadi ini nggak boleh terlalu luas, nggak boleh terlalu sempit, dan sebisa mungkin hindari singkatan, kecuali singkatan yang benar-benar udah established dan semua orang juga tahu. Misalnya DNA, DNA kan anak SMA pun tahu ya. Tapi kalau singkatan-singkatan yang lain itu harus diperhatikan karena kadang penafsiran bisa berbeda antara singkatan satu dan singkatan lain tergantung konteksnya. Misalkan aja kalau kita bicara PCR gitu ya. PCR kalau saya sebagai ahli biologi molekuler itu kan eh, apa namanya yang pemeriksaan lab itu ya. Jadi eh, mungkin beda lagi PCR kepanjangannya kalau pada orang-orang kardiologi intervensi, interventional cardiologist. PCR itu apa itu primary cutaneous revascularization. Kalau saya polymerase chain reaction, kalau dia eh, percutaneous coronary revascularization itu bisa beda. Jadi kalau bisa hindari singkatan. Dicek juga di guideline autornya. Sekarang biasanya di universitas-universitas disarankan memasukkan keyword SDG karena ada perankingan berdasarkan SDG. SDG itu Sustainable Development Goals. Kalau di tempat kami, UNER itu mahasiswa dan dosen jika publikasi disarankan memasukkan keyword SDG ini. Saya nggak tahu kalau di Unja gimana, tapi kalau bisa juga memasukkan keyword ini. Nanti bisa dicek ya, banyak tersedia di internet, supaya ini juga bisa menaikkan perankingan universitas. Setelah itu abstrak.
Abstrak ini merupakan representasi dari keseluruhan artikel kita. Jadi dia harus bisa berdiri sendiri dan mewakili semua artikel itu, termasuk juga ini cara kita mengiklankan artikel kita. Karena bagian abstrak ini adalah yang dibaca nomor 2 setelah orang lain membaca judul. Dan orang lain akan memutuskan akan membaca full teksnya atau enggak kalau misalnya dia setuju dengan abstraknya. Kalau dia tertarik dengan abstraknya, dia akan baca full teksnya. Tapi kalau dari abstraknya aja udah nggak menarik, ya dia nggak akan melanjutkan. Ini kayak rangkumannya gitu. Pada abstrak ini, kita harus menceritakan pada pembaca kita udah melakukan apa aja nih. Dan kita memfokuskan temuan-temuan pentingnya. Ini juga karena ada keterbatasan kata ya, biasanya dibatasi sekitar 200 sampai 300 kata. Kita harus efektif hindari kalimat-kalimat yang nggak penting kayak jargon, singkatan-singkatan yang tidak umum. Jadi ini dituliskan kepanjangannya biasanya ketika dia muncul pertama kali. Lalu kata-katanya juga harus jelas, nggak boleh rancu. Biasanya abstrak ditulis di akhir. Nah, abstrak ini dilihat di guideline per autornya. Ada abstrak yang terstruktur dan tidak terstruktur. Jadi ada structured abstrak dan unstructured abstrak gitu ya. Kita harus bisa membedakan dia yang mana. Dia di guideline for author. Kalau structured abstract itu ada pemisah yang jelas per bagian. Sebenarnya abstrak ini terdiri dari background, terus aim atau tujuan penelitian, kemudian methods, results, dan conclusion. Jadi bedanya sama manuskrip dia tidak pakai discussion. Kalau pada structure abstrak pemisahnya jelas, jadi background titik dua, aim titik dua, metode titik dua. Kalau pada yang unstructured, sebenarnya polanya sama, cuma nggak pakai pemisah, jadi langsung aja. Dalam menulis abstrak itu juga ada seninya. Sebisa mungkin kita optimalkan penulisan bagian research-nya. Backgroundnya nggak usah banyak-banyak. Biasanya adik-adik ini kalau baru belajar nulis gitu ya backgroundnya yang banyak, panjang, lebar. Research-nya cuma satu dua kalimat aja. Padahal harusnya kebalik. Karena yang penting adalah hasil penelitian kita sendiri, makanya backgroundnya nggak usah banyak-banyak. Cukup satu sama maksimal tiga kalimat. Sementara yang perlu dipanjangkan dan dioptimalisasi di sini adalah bagian research-nya. Kemudian introduction. Nah, introduction ini yang ditulis setelah abstrak dan dia merupakan bagian dari main artikelnya. Apa saja kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada introduction? Yang pertama bisa jadi terlalu bertele-tele, terlalu panjang. Introduction itu jangan sepanjang mungkin. Kalian juga kalau nulis skripsi gitu ya, jangan beranggapan kalau semakin banyak halaman yang Anda tulis, terutama di latar belakang, itu semakin bagus. Enggak. Jadi malah yang baca itu bingung kali ini sebenarnya fokusnya kemana, kok melebar kemana-mana. Nah ini juga pada menulis manuskrip ilmiah, introduction juga jangan terlalu panjang. Istilahnya jangan bikin kayak pelajaran sejarah, nanti yang baca jadi nggak menarik. Kalian aja kalau baca sesuatu yang panjang itu kan jadi nggak tertarik kan, ini juga gitu. Biasanya saya maksimal 1,5 halaman A4 folio spasi 1,5 ya, walaupun bisa lebih pendek dari itu. Jadi sebisa mungkin kita seimbangkan supaya introduction ini tidak bercampur dengan bagian manuskrip yang lain. Di introduction kita masukkan teori-teori, tetapi jangan terlalu panjang dan detail, karena untuk detailnya nanti di bagian discussion. Termasuk juga jangan mencampur di bagian yang lain seperti metode atau research-nya. Hati-hati juga, jangan sampai kita terlalu lebay atau istilahnya used car salesman feel itu ya. Jadi kalau orang promosi makelar mobil, promosi berlebihan ya kita juga jangan seperti itu. Tetap harus realistis. Walaupun kita menonjolkan kalau artikel kita ini unik dan memiliki baruan, tapi jangan sampai terlalu overclaim. Jadi boleh biasanya kita masukkan kata-kata seperti this is the first atau ada kata-kata novel, tapi ya jangan terlalu lebay. Misalnya first ever, paradigm changing, boleh pakai kata the first tapi ya jangan terlalu panjang-panjang dan jangan terlalu lebay. Nah, ini contoh abstrak yang tidak terstruktur.
Mulai dari background. Sebenarnya isinya sih ya sama kayak yang terstruktur, tapi nggak ada pemisahnya. Nah kan ini tentang erosif esofagitis. Ada backgroundnya erosif esofagitis itu apa? Kenapa kami melakukan ini? Udah, jadi cuma 2 kalimat aja. Ini sudah termasuk aim-nya ya. Jadi backgroundnya bisa jadi dihitung ini 1 kalimat, terus aim-nya 1 kalimat. Kemudian ini metodenya. Metode boleh agak panjang sedikit. Tapi yang paling banyak ini di bagian results-nya. Karena results ini adalah kunci dari hasil penelitian kita. Yang membedakan punya kita sama penelitian orang-orang lain kan ini. Kalau cuma kayak teori itu kan sama ya. Tapi results inilah bagian yang unik dan harus kelihatan. Makanya proporsinya dia yang paling banyak. Setelah results ini tidak diikuti discussion, melainkan conclusion. Nah, ini conclusion bisa 2 sampai 3 kalimat. Ini yang structure abstrak. Dia ada pemisah yang jelas antara background, aim, methods, results, dan conclusion. Ini dari 2 penelitian saya yang berbeda, tapi prinsipnya sama, di mana backgroundnya nggak usah panjang-panjang dan resultsnya di sini dioptimalisasi. Angka-angka statistik yang penting seperti nilai confidence interval, nilai signifikansi, misalnya kalau yang ini angka sensitivitas, spesifisitas, atau tergantung pada konteksnya ya. Angka-angka statistik hasil yang penting, terutama yang signifikan, dimasukkan di sini. Kemudian pada bagian introduction, setidaknya walaupun tadi saya katakan jangan panjang-panjang, setidaknya memuat 4 komponen. Termasuk deskripsi, itu juga harus memuat 4 komponen ini dengan versi yang boleh lebih panjang. Tapi ya jangan sampai berhalaman-halaman panjang banget gitu ya. Jadi komponen yang pertama adalah masalah. Komponen yang kedua, skala masalahnya. Kenapa sih masalah itu harus diangkat, sepenting apa? Kayak global burden-nya, komplikasi jangka panjangnya, bahayanya. Kemudian kita lanjutkan dengan research gap atau knowledge gaps. Artinya dari research gap ini apa yang masih belum diketahui dan apa masalah dari solusi yang sudah ada, keterbatasan dari solusi yang sudah ada. Contohnya kalau kita mengangkat obat herbal untuk diabetes gitu ya. Masalahnya kita awal cerita diabetes adalah bla 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 bla. Kemudian diabetes itu prevalensinya di seluruh dunia gimana, di Indonesia gimana, kemudian efek jangka panjangnya gimana, komplikasinya, sampai bahaya seumur hidupnya. Lalu di sini kita cerita sebenarnya udah ada obat-obat yang dipakai oleh penderita diabetes ini, cuma kelemahannya apa aja, contohnya harganya mahal atau mungkin efek sampingnya tidak bisa ditolerir atau apa. Lalu kita berikan solusi yang kita tawarkan. Contohnya ini ada obat, ada apa namanya senyawa herbal ini dari tanaman ini yang punya potensi ini, tapi masih belum tahu bagian apa-apanya, belum tahu dosis efektifnya atau belum tahu apanya atau apa gitu. Jadi apa yang kita harapkan bisa raih dari riset ini untuk mengatasi masalah tersebut. Lalu bagian introduction itu juga disesuaikan dengan temanya. Tergantung ini kita mau bikin papernya buat apa. Apa mau buat lomba atau mau buat publikasi ilmiah atau apa. Nah, itu disesuaikan juga. Contohnya kalau lombanya temanya tentang tropical disease, ya tentu introduction-nya kita akan banyak mengulas dari sisi tropical disease-nya. Demikian juga jurnal, kalau jurnal sasaran kita lebih ke jurnal klinik, nah, tentu akan lebih banyak membahas tentang guideline-guideline atau sisi klinisnya atau aplikasinya gitu. Di sini kita juga harus banyak membaca dan memasukkan referensi-referensi terbaru. Supaya yang membaca tahu kita itu juga ikut perkembangan. Jadi misalnya sudah ada riset-riset terbaru, ada RCT baru, ada observational study baru, atau ada review artikel meta-analisis baru, harus dimasukkan sebagai sumber introduction ini, biar kita nggak kudet. Tonjolkan juga bagian novelty dan kebaruan dari riset kita. Tadi saya bilang boleh ngasih the first, pokoknya jangan banyak-banyak, udah sekali aja. Tapi benar-benar kita harus pastikan, jangan sampai kita klaim the first, ternyata ada yang sebelumnya. Kalaupun sudah ada yang sebelumnya, kita tuliskan di dalam manuskripnya ini, sebelumnya sudah ada penelitian tentang ini, tapi kita kasih kelemahannya dia dan kenapa kok penelitian kita masih tetap dibutuhkan.
Kalau misalnya nggak gitu, reviewer akan tanya, ngapain kamu melakukan penelitian ini kan udah ada gitu. Jadi kita harus mencari sesuatu yang berbeda. Hindari pendapat-pendapat yang sifatnya subjektif, misalnya menurut opini saya gini. Atau nulis apa gitu, tapi nggak ada referensinya, kita cuma ngarang aja, itu nggak boleh. Jadi yang kita tuliskan itu harus ada referensinya sebagai dasar ilmiah. Kita di sini nggak ngarang, beda dengan kalau kita nulis artikel populer gitu ya di majalah. Nah ini kan enggak. Jadi sebisa mungkin kalimat-kalimatnya itu kalimat-kalimat yang objektif. Di bagian akhir introduction diberi aim atau tujuan penelitian itu, tapi jangan sama dengan yang di abstrak kata-katanya itu, harus parafrase lagi. Ini contohnya, meskipun sudah ada yang melaporkan manfaat opioid pada heart failure sebagai symptomatic treatment, masih ada pertanyaan terkait efficacy dan safety-nya sehingga kami melakukan meta-analisis ini. Akan tetapi hanya ada sedikit informasi tentang ini sehingga penelitian kami bisa memberikan meaningful opportunities. Jadi harus di state apa gapnya, ini istilahnya gapnya ya. Dan kenapa kok penelitian kita masih tetap diperlukan. Kemudian metode. Walaupun tadi saya bilang metode ini biasanya yang paling disukai para penulis untuk ditulis terlebih dahulu dan juga yang paling gampang, tetap metode ini membutuhkan hal-hal yang penting, terutama detailnya harus ditulis secara detail. Mulai dari tiap kit itu kita tulis pabriknya mana, nomor katalognya berapa, dari negara mana, kota apa. Jadi tiap kalau kita melakukan penelitian biomedis itu ya alat-alatnya itu dispesifikan. Nggak cuma penelitian biomedis aja. Saya dulu itu pernah ya penelitian biomedis sih. Tapi alat tensinya pun sampai ditanyakan sedetail itu. Jadi kan ada pemeriksaan fisik juga ya sebagai data tambahan. Nah, itu alat tensinya minta diukur merek apa, nomor berapa, negaranya mana yang bikin, dan seterusnya. Jadi, kita harus mencatat sedetail mungkin. Kalau kalian mengerjakan langsung, kalian foto-foto gitu ya. Oh, saya mengerjakan ELISA, alatnya kayak gini, saya foto, cari nomornya, cari spesifikasinya. Kemudian, jangan lupa kalau kalian mengerjakan penelitian pada hewan coba atau manusia, protectionnya atau etiknya harus dituliskan detailnya. Nggak boleh kalian mengerjakannya tanpa mengurus etik penelitian. Jadi harus ada kayak penelitian ini sudah di ACC oleh etik, tim etik mana, nomor ethical clearance-nya berapa, dan seterusnya. Kemudian cara pengukuran instrumennya satu persatu didetailkan, termasuk analisis statistik dan cara pengumpulan datanya. Oh, biasanya kita bagi ke dalam subjudul-subjudul untuk memudahkan. Untuk mengurutkan dari awal kita udah ngerjakan sampai apa, sampai akhir. Yang paling akhir itu analisis statistiknya. Dari awal itu terkait etiknya atau human protection atau animal protectionnya, kemudian cara pengumpulan sampel, kriteria inklusi, eksklusi, teknik samplingnya, randomisasi dan seterusnya, sampai per pemeriksaan. Misalnya kita melakukan 5 pemeriksaan, jadi tulis satu-satu, mulai dari mungkin ELISA A, ELISA B, PCR gen A, PCR gen B, histologi A dan seterusnya. Untuk prosedur yang sudah diketahui sebelumnya boleh mengutip dari referensi atau dituliskan aja berdasarkan prosedur pabrik. Contohnya kami melakukan ELISA. ELISA itu kan sudah ada manual kitnya dari pabrik sononya ya biasanya ya udah ditulis aja sesuai dengan manufacturer's prosedur gitu. Atau kalau misalnya kita ngikut metodenya siapa bisa ditulis. Contohnya saya melakukan PCR pakai primer mengikuti metodenya si siapa ditulis. Jadi ini poin yang penting yang menuntut ketelitian. Kalau misalnya nggak detail, bisa aja manuskrip kita di reject atau ditolak karena itu. Saya memberi 2 contoh ya. Yang pertama ini meta-analisis dan sistematik. Walaupun kita tidak mengerjakan penelitian primer atau lab di sini, tetap membutuhkan kedetailan. Nah, kalau
Systematic review nggak pakai etik, tapi biasanya memerlukan registrasi di Prospero database. Itu nanti ada nomor registrasinya dimasukkan di sini. Terus ini dikasih subjudul, mulai dari kriteria inklusi eksklusi. Penelitian primer juga ada kriteria inklusi eksklusinya. Nah, ini pada systematic review juga sama, ada kriteria inklusi eksklusinya, kriteria inklusi 1, 2, 3 dan seterusnya, kriteria eksklusi 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian cara melakukan pencarian dan seleksi studi. Itu ditulis juga kita mencarinya di mana aja, list siapa aja, sampai tanggal berapa, menggunakan strategi keyword-keyword yang seperti apa, kalau ada ketidakcocokan bagaimana. Lalu ekstraksi data, data apa saja yang diambil dan dirangkum, data A, B, C, D, dan seterusnya. Lalu penilaian kualitas studi hingga analisis statistik itu juga dituliskan. Contoh yang kedua ini penelitian primer ya. Kalau tadi kan penelitian sekunder systematic review. Nah, ini penelitian primer. Nah, ini saya ceritakan meneliti apa, terus desainnya apa. Misalkan ini analytical observational study dengan cross-sectional design. Dilakukan kapan, sampelnya berapa, nomor etiknya itu berapa, kemudian setiap individu yang terlibat mendapatkan atau memberikan informed consent. Kriteria inklusi eksklusi sama kayak yang systematic review tadi. Pasien gini 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 seperti apa, terus untuk mengukur tensinya pakai cara apa, untuk pemeriksaan fisik dan anamnesis data apa saja yang diambil juga dituliskan. Lalu kami juga mengukur ESCVD score, itu dijelaskan karena mungkin nggak semua ngerti ESCVD score ini dia menghitung risiko atherosclerotic cardiovascular disease berdasarkan poin apa saja, terus pakai guideline-nya siapa itu juga dimasukkan. Nah ini mulai pemeriksaan lab. Kalau pakai reagen, misalnya ini saya PCR pakai tulis katalog numbernya. Terus ini primernya apa, berdasarkan metodenya siapa, prosesnya, suhunya, waktunya, berapa cycle-nya. Ini juga pada reagen-reagen yang kita tahu ada katalog numbernya juga dicatat. Ini kalau kita tahu dia pabriknya di mana, negaranya mana juga dicatat. Kemudian saya juga memeriksa ELISA-nya, ELISA IS. Nah ini ditulis katalog numbernya berapa, pabriknya mana, terus kota, state, dan negaranya. Kalau misalnya dia udah ada manual kitnya, ditulis saja according to the manufacturer's instruction. Jadi sudah prosedur baku dari pabrik. Pada analisis data saya juga menuliskan pakai software apa, lalu mulai dari analisis univariat sampai multivariat. Ini mungkin besok ya materinya Dr. Janikon ya. Misalnya ini univariatnya saya merangkum data-data berupa min, SD, dan persentase frekuensi. Kemudian pada bivariatnya saya melakukan uji normalitas dan menganalisis menggunakan uji beda dan juga korelasi. Kemudian saya analisis multivariatnya pakai path analisis, ini pakai software yang berbeda dengan nilai P yang dipakai 0,05. Jadi itu untuk metode ya. Prinsipnya kita harus merangkum selengkap mungkin dan menata secara urut apa saja yang sudah kita kerjakan. Kemudian pada results. Results ini narasinya nggak usah panjang-panjang. Demikian juga kalau misalnya ada banyak sekali yang kita analisis, kita bisa pisahkan menjadi hasil yang utama dan hasil tambahan. Misalnya saya bikin meta-analisis ya, ada 10 forest plot. Yang hasil-hasil utama saya tulis di manuskrip utama, sementara yang tambahan saya masukkan di lampiran atau supplementary material. Karena biasanya ada batasan jumlah halaman atau jumlah tabel dan gambar pada jurnal ilmiah. Nah, ini untuk memudahkan juga kita biasanya kasih subjudul-subjudul seperti pada metode. Mulai dari karakteristik dasar partisipannya, kemudian analisis A, analisis B, C, dan seterusnya. Misalnya ELISA-nya, terus atau pemeriksaan fisiknya dulu, kemudian ELISA-nya, terus hasil PCR gennya, hasil apa-apa-apa, itu kita urutkan satu persatu. Dibuat dalam cerita yang mudah dimengerti.
Narasinya nggak usah panjang-panjang, optimalisasi penggunaan tabel dan gambar. Kalau sudah disajikan di dalam tabel, nggak usah Anda tuliskan lagi angka-angkanya satu per satu disalin seperti itu useless. Jadi cukup dibuat rangkuman yang jelas dari tabel itu, poin penting apa yang bisa kita ambil, dan tonjolkan temuan-temuan penting, terutama kalau ada hasil-hasil yang signifikan, yaitu yang ditulis. Jadi harus efektif cara kita menarasikannya. Jangan menulis secara berulang-ulang. Jadi, kita juga harus menuliskan, mensitasi tabel atau gambar gitu ya dengan tepat. Misalnya, karakteristik dasar ini sesuai pada tabel satu gitu. Jadi harus ada. Kalau ada tabelnya harus ditulis juga captionnya atau apa namanya, itu tadi tabel berapa atau gambar berapa di main text-nya. Optimalisasi penggunaan gambar dan tabel dan hindari spekulasi dan diskusi di sini. Di bagian riset kita itu cuma ngasih rangkuman, tapi nggak bilang ini bisa terjadi karena ini nih. Itu nanti ceritanya bagian diskusi, nggak usah menspekulasikan kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu, atau menjelaskan kenapa ini itunya, karena itu bagian diskusi. Anda cukup netral di sini, cuma merangkum dan menarasikan aja. Jadi, karena ada keterbatasan jumlah tabel dan gambar, kita seringkali harus pintar-pintar menata supaya tidak terkesan overcrowded. Biasanya kita beri 3 sampai 4 dataset per figur. Boleh dikasih A, B, C, D gitu ya. Misalkan saya forest plotnya ada yang bisa disatukan dan nggak terlalu banyak sampai melebihi 1 halaman, itu boleh dikasih A, B, C, D gitu ya. Skala harus detail dan jelas. Misalnya kalau kalian pakai mikroskop gitu ya, harus ditulis itu perbesarannya berapa kali. Terus dikasih tanda di gambar-gambar yang penting. Misal ini yang penting dikasih tanda bintang atau tanda panah, dikasih penjelasan ini maksudnya apa gitu. Kemudian dicek juga eksisnya, labelnya. Kadang-kadang ini juga bisa beda antara jurnal satu dengan jurnal yang lain. Simbolnya harus jelas dibaca. Kalau misalnya ada singkatan-singkatan nggak bisa dimengerti gitu ya, ditulis di bawahnya ini maksudnya itu apa. Dan dijelaskan juga supaya orang paham ceritanya. Nah, gambar yang dimasukkan ini harus gambar yang kualitasnya itu tinggi. Biasanya kalau saya lebih suka nyimpan dalam gambar PDF, terus nanti dikonversi dalam bentuk TIFF gitu ya. Karena kalau kayak JPG, PNG itu biasanya resolusinya nggak besar sehingga gambarnya resiko pecah. Kita juga bisa menggunakan software-software yang menarik. Jadi sekarang banyak software-software yang dikembangkan untuk menciptakan visualisasi yang menarik. Contohnya aja kalau statistik, biasanya orang-orang lebih suka pakai Graph Prism untuk menyajikan visualisasi statistik yang menarik. Karena kayak SPSS itu dia oke sih, gampang dipakai, tapi gambarnya jelek. Nah, untuk gambar yang bagus statistik bisa pakai Graph ini. Atau BioRender atau CamDraw. Nah, ini untuk bikin gambar-gambar pada review artikel itu kan banyak ya gambar-gambarnya ya yang menarik, meningkatkan kualitas artikel kita, gambar yang bagus itu juga bisa. Atau map chart, bikin gambar peta dan sebagainya. Ya, anak-anak sekarang kan biasanya udah pinter-pinter ya, ada yang bisa pakai Canva atau Photoshop atau yang lain-lain itu juga bisa. Cek guideline for author atau selingkung jurnalnya untuk tahu gambar yang diminta jurnalnya spesifikasinya kayak gimana. Legendnya ditaruh di mana. Misalnya ini A, B, C, D-nya ditaruh di kanan bawah atau kiri bawah atau atas. Pixelnya minimal berapa, formatnya. Ada jurnal yang minta gambar itu disubmit secara terpisah. Pisah dengan main text-nya. Tapi ada juga yang minta digabungkan. Itu harus pas. Warna itu juga gitu. Ada yang cuma terbit hitam putih, ada yang warna, ada yang kalau warna bayar gitu ya. Jadi tergantung jurnalnya gimana. Contohnya dulu waktu saya masukkan di Helion, Helion itu minta semuanya berwarna. Jadi gambar biasa pun saya akhirnya bikin warna-warni, skala dan sebagainya. Kalau data kita banyak sekali, misalkan tabel kita yang kita rangkum di Excel panjang gitu ya, jangan dimasukkan semuanya, kita bisa menjadi beberapa tabel. Dan yang kita rasa nggak terlalu penting boleh ditaruh di supplementary files atau lampiran.
Ini contoh bagaimana kita membuat tabel rangkuman ya. Misalkan ini paper review artikel saya dulu yang merangkum RCT terkait imunomodulasi pada COVID. Nah, ini kita tulis yang lengkap. Nggak usah panjang-panjang sampai eh, apa namanya, sampai melebar-lebar gitu ya. Tapi cukup lengkap datanya. Misalkan ini jenis trialnya namanya apa? Biasanya clinical trial itu ada kode-kodenya sendiri. Punyanya siapa? Besar sampelnya, karakteristiknya, dan hasilnya. Ini bisa kita pisah-pisah per kelompok. Misalnya seperti ini. Ini juga ini gambar Prisma Flow pada systematic review harus detail. Biasanya reviewer itu juga ngitung-ngitung ini cocok nggak angkanya. Jangan sampai ini pecah, tidak terbaca atau tidak memuat detail-detail seperti ini. Jadi kita nulisnya ini secara detail, baik dari database-nya berapa, terus alasan-alasan eksklusinya. Dan ini penyajian tabel, contohnya ini pada penelitian kami terkait marker FGF23 dan Kloto pada kalsifikasi arteri. Kita rangkum dengan lengkap, karena ini adalah systematic review, dirangkum yang lengkap mulai dari autornya siapa, tahun berapa, negara atau lokasi penelitiannya di mana, studi desainnya apa, profil sampel mulai dari rata-rata usia, kemudian besar sampelnya, karakteristik populasi, karena terkait kalsifikasi arteri, maka arteri yang kena yang mana, outcome yang diukur apa, lalu dia pakai kriteria apa untuk menilai kalsifikasi arterinya, untuk pemeriksaan lab sampelnya apa, dan pemeriksaan labnya bagaimana. Ini juga gambar yang kami buat sendiri terkait artikel review. Di sini tidak hanya menyajikan gambar, kita juga menyajikan penjelasan. Karena misalnya kalau kalian baca gambar ini kan bingung ya, ini maksudnya apa. Maka dikasih penjelasan yang lengkap, termasuk dikasih singkatan-singkatannya. Jelaskan secara detail, berikan kepanjangan dari singkatan-singkatan. Nah, yang penting itu sebisa mungkin gambar ini bikin sendiri. Agak beda ya antara kalian memasukkan gambar di skripsi atau di jurnal ilmiah. Kalau di skripsi Anda copy paste gambar lain nggak apa-apa asal disitasi. Tapi kalau pada jurnal ilmiah harus hati-hati karena ada copyright. Sebisa mungkin remake ulang. Misalnya ini gambar-gambar ini sebenarnya sih sudah ada di penelitiannya orang. Tapi kita remake ulang. Kayak fase COVID ini kan kalian sudah sering ya dulu baca-baca tentang fase COVID ini, fase awal gimana, fase akhir gimana. Nah, itu kita remake ulang jangan sampai sama persis dengan gambar yang sudah ada sebelumnya. Kalau Anda benar-benar nggak bisa gambar, ya bisa minta izin sih ke jurnal atau autor tempat Anda ngambil gambar itu. Tapi harus hati-hati juga karena regulasi antara jurnal satu dan jurnal lain itu bisa berbeda. Makanya kalau saya lebih suka main aman, bikin aja gambar sendiri. Ini kalau kita mau ngecek copyright-nya ya, ada marketplace copyright. Ini untuk mengecek apakah gambar-gambar tertentu itu bisa langsung kita copy paste gitu aja dan minta izinnya di marketplace ini atau nggak bisa. Kemudian diskusi. Bagian diskusi ini menjelaskan arti dari apa yang kita dapatkan dari hasilnya, dari results kita tadi. Dan diskusi ini bagian yang paling sulit. Di sini adalah tempat kita menjual data kita, dan jangan sampai diskusinya terlalu lemah. Jangan cuma mengulang-ulang apa yang ada di hasil tanpa menjelaskan why-nya. Di sini kita juga harus banyak membaca. Kita bandingkan penelitian-penelitian yang terkait yang ada sebelumnya dengan punya kita sekarang. Sehingga penelitian ini selaras dengan penelitiannya si ini. Tapi kalau misalnya nggak sama hasilnya, juga jangan lupa dimasukkan, tetap harus dimasukkan. Di situ justru kita harus bisa berargumentasi kenapa kok penelitian kita beda hasilnya. Misalkan dosisnya beda, atau mungkin lama pemberiannya beda, atau populasinya beda. Nah, kita harus bisa menjelaskan keunggulan penelitian ini dibandingkan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Contohnya pada penelitian sebelumnya follow up-nya ke waktu pemberian obatnya cuma singkat, cuma 2 minggu aja. Nah, kita lama nih, kita bisa sampai berapa bulan gitu misalnya.
Atau mungkin ada sesuatu yang membedakan penelitiannya si A itu dosisnya rendah-rendah, punya kita dosisnya lebih bervariasi atau gimana gitu. Jadi di sini harus ada alasan. Selain itu, selain kita menjawab pertanyaan yang di awal kita sudah tanyakan di bagian introduction, kita tunjukkan kebaruan. Jadi istilahnya kita masukkan strength dari penelitian kita. Kita juga menjelaskan berbagai perspektif yang berbeda, termasuk teori-teorinya, patomekanisme, patofisiologi, kenapa kok bisa gini, bisa jadi obat ini bekerja dengan cara gimana-gimana. Misalnya obat herbal, dia kerjanya antioksidan sebagai eh, penetralisir, bla 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 bla, dan seterusnya, antiinflamasi, dan seterusnya. Dan juga implikasi serta aplikasi klinisnya. Nah, ini kita pelajari dari guideline yang ada gimana, kira-kira bisa diterapkan secara klinis enggak. Nah, ini bisa tergantung juga audiensnya tadi. Kita mau menyasar jurnal mana. Kalau mau lebih mudah juga, kita bisa cari contoh dari artikel sebelumnya yang ada di jurnal sasaran dan pelajari cara nulisnya gimana. Karena mungkin antara jurnal satu dengan jurnal yang lain memiliki preferensi style yang berbeda dari sisi penulisan diskusi. Kita berikan juga keterbatasan penelitian. Tidak ada penelitian yang sempurna. Nah, maka dari itu kita harus mengakui keterbatasan kita, serta dibutuhkan penelitian apa di masa depan. Future research itu mesti ada. Ini contohnya. Sejauh pengetahuan kami, ini adalah systematic review dan meta-analisis komprehensif yang pertama. Ini boleh ditekankan sebagai kebaruan dan kekuatan ya. Tapi benar-benar harus dicek ini, jangan sampai kita asal overclaim aja terkait ini. Kemudian kelebihannya lagi, kita memasukkan RCT, di mana RCT ini kalau dari sisi penelitian primer levelnya yang paling tinggi. Kemudian besar sampelnya juga cukup di penelitian-penelitian kita inklusi. Dan ada juga macam-macam populasi. Kita dapat sampel dari Asia, Amerika, Eropa. Selain itu kita nggak cuma menganalisis efek jangka pendeknya saja, tetapi sampai jangka menengahnya. Kami juga sudah melakukan analisis macam-macam seperti analisis subgroup, analisis metaregresi, dan sebagainya. Itu kelebihan. Selanjutnya kelemahan. Jadi strength and limitation ini biasanya ditulis di bagian paling akhir dari diskusi. Strength-nya dulu, terus limitation. Mesti ada keterbatasan. Misalnya keterbatasan dari penelitian tadi, variasi yang beragam antar penelitian satu dengan penelitian yang lain. Kemudian kami tidak sampai menganalisis efek jangka panjangnya karena terbatas jumlah studinya. Terus kami juga menemukan adanya bias publikasi yang meranjukkan. Kemudian ada jumlah studi yang terbatas pada beberapa analisis tertentu, misal pada analisis subgroup. Itu untuk penulisan. Nah, kalau sudah kita pastikan lagi, kesalahan yang banyak juga kalau sudah selesai nulis adalah masalah bahasa. Tenses itu yang paling sering. Kapan kita pakai present tense dan kapan kita pakai past tense itu harus tahu. Untuk fakta-fakta, hipotesis, misalkan pada bab apa namanya introduction, discussion kan kita banyak membahas teori dan fakta-fakta ya. Nah, itu biasanya pakai present tense. Tapi kalau kita membahas eksperimen yang sudah kita kerjakan atau hasilnya, misalkan pada bagian methods dan results, kita akan banyak menggunakan past tense. Lalu typo-typo dicek lagi. Grammatical error. Jadi grammar itu juga harus dipastikan. Tapi sekarang banyak ya software-software yang bisa membantu ngecek grammar. Kalau saya biasanya pakai Grammarly, itu ada pakai Quillboard dan yang lain. Lack of clarity itu nggak jelas ini maksudnya apa. Nah, kita juga baca sendiri, jangan nulis terus ditinggal gitu aja. Kita baca-baca lagi ini maksudnya jelas nggak, yang baca kira-kira tahu atau enggak. Bisa jadi ada sentence fragment misalnya. Sentence fragment itu kayak SPOK-nya nggak lengkap gitu. Akan terasa nggak enak pas kita baca. Lalu bahasanya agak berbeda ketika kita menulis artikel populer dan artikel ilmiah. Kalau pada artikel ilmiah, bahasanya itu lebih formal. Misalnya aja kalau kita tulis but ya, but tetapi itu. Kalau pada jurnal ilmiah jarang dipakai kata but itu, yang sering itu seperti however, nevertheless. Contoh lain
so, sehingga itu juga jarang dipakai. Biasanya kita pakai kayak therefore, thus gitu. Jadi cara nulisnya itu lebih beda, lebih formal kalau pada penulisan akademik seperti jurnal dibandingkan dengan penulisan artikel populer seperti di majalah biasa. Terus jangan diulang-ulang. Kalau sudah ada di atas ya jangan ditulang lagi di bawah. Contohnya di abstrak itu kan bagian paling bawah ada conclusion. Kalau udah ditulis conclusionnya di atas jangan sama persis kata-katanya dengan conclusion yang ada di bawah. Terus juga bagian aim, background atau metode kalau udah ditulis di atas jangan disamakan sama persis dengan di bawah. Harus diparafrase atau dirombak ulang. Yang terakhir, kalau kita sudah selesai menulis imrat, kita masuk ke bagian conclusion atau kesimpulannya. Conclusion ini nggak usah panjang-panjang. Kita ceritakan di bagian conclusion ini apa manfaat dari penelitian kita. Termasuk juga kita menjawab research question-nya. Dan kita nggak usah bertele-tele di sini, nggak usah ngasih angka-angka, nilai P value, atau nilai min, nilai odds ratio, atau angka-angka apapun yang kita dapatkan di atas. Itu nggak usah ditulis lagi di sini. Langsung aja. Pemberian obat ini dapat meningkatkan kualitas hidup pada pasien ini. Jadi udah hipotesisnya itu aja yang ditulis. Singkat, padat, jelas, biasanya saya tidak lebih dari 2 paragraf. Kalau bisa malah cuma 1 paragraf aja. Kemudian di sini berikan scientific justification untuk penelitian kita dan berikan juga saran-saran yang mungkin dikerjakan dalam waktu ke depan. Future eksperimen itu bisa ditulis juga di sini. Di sini jangan mengenalkan informasi baru, tapi restate poin utama kita tadi dan menyediakan penutup. Contohnya ini ya, ini conclusion dari meta-analisis saya. Hasil meta-analisis ini mengkonfirmasi peran penting dari FGF23 dan Pluto terhadap klasifikasi ketebalan dan kekakuan arteri sehingga mereka bisa dipakai sebagai biomarker baru untuk early detection proses remodeling arteri. Kami juga menemukan kalau kadar FGF23 yang tinggi dan kadar Pluto yang rendah berhubungan dengan kejadian-kejadian ini terutama pada pasien-pasien CKD. Nah, kita kalau sudah bisa ngasih kesimpulan hipotesis, lalu kesimpulan aplikasi yang bisa ditawarkan, kita berikan saran penelitian ke depan. Misalnya, penelitian klinis lebih lanjut untuk mengkonfirmasi peranan diagnosis dan prognostik dari kedua marker ini pada berbagai macam populasi. Itu juga ngasih saran, diperlukan uji praklinik untuk memastikan mekanismenya dari kedua marker itu pada proses remodeling arteri. Lalu ini contoh yang kedua, ini pada penelitian primer ya yang tadi saya sempat tunjukkan juga polimorfisme gen. Berdasarkan penelitian kami bisa disimpulkan kalau tidak ada hubungan antara polimorfisme gen S dengan ASCVD dan cardiovascular mortality risk. Jadi ini jelas menjawab hipotesis ya, tidak ada hubungan atau ada hubungan. Terus ada hubungan apa yang ada hubungan itu? Kalau kadar ACE plasma meningkat, bisa meningkatkan ASCVD dan cardiovascular mortality risk. Kemudian ada juga alel gen yang dominan di sini. Lalu kesimpulan aplikasi yang bisa kita pakai ada similar pattern juga antara populasi Asia yang lain termasuk di Indonesia. Dan dia juga bisa dipakai sebagai marker prediktif dan bisa diaplikasikan pada negara-negara Asia lain. Terus saran selanjutnya, kita butuh lebih banyak riset pada populasi dan etnik yang berbeda. Secara kalau gen itu kan sangat dipengaruhi etnis ya. Jadi nanti hasilnya beda pada populasi dan etnis yang lain. Nah, kalau sudah dengan bagian imrat dan conclusionnya, ada bagian-bagian penunjang. Misalnya acknowledgement. Acknowledgement ini adalah yang membantu riset kita tetapi tidak masuk ke dalam authorship. Di atas autornya itu kan ada banyak ya, kita, pembimbing, terus siapa-siapa teman-teman kita. Misalnya ada orang lain yang bantu kita tapi peranannya nggak sampai menulis manuskrip gitu ya. Contohnya ada perawat di
bagian bangsal yang bantu ngambilin darah pasiennya. Itu boleh kita masukkan dalam acknowledgement. Contoh lain siapa kepala bagian rawat inap itu boleh dia udah susah-susah ngasih izin gitu misalnya boleh kalau misalnya dia kita rasa berjasa gitu ya. Atau mungkin ada yang bantu analisisnya tapi nggak mau dituliskan namanya di manuskrip boleh. Ini langsung kita tuliskan nama. Jadi di sini entah sebagai advisor atau proofreader atau financial supporter juga bisa. Misalkan Anda dapat proyek penelitian didanai sama siapa gitu, dituliskan juga di sini. Kadang-kadang ada jurnal itu yang minta highlight. Highlight itu poin-poin, poin-poinnya nggak banyak, sekitar 3 sampai 5 bullet point yang merangkum hasil-hasil menarik dari penelitian kita, terutama yang signifikan-signifikan dimasukkan di sini. Highlight ini nggak wajib, biasanya ada jurnal-jurnal tertentu yang minta. Kalau nggak minta ya nggak usah dibikin. Masing-masing bagian, dengan 3 sampai 5 bullet point ya, masing-masing bagian ini berupa kalimat sempurna yang menceritakan main results atau conclusion dari studi kita. Biasanya itu ditulis terakhir atau kedua terakhir, bisa abstraknya dulu atau highlightnya dulu. Baru setelah itu abstrak. Pastikan kalau antara abstrak, highlight, dan isi keseluruhan manuskrip itu sinkron dan menekankan poin yang sama. Ini juga nggak usah panjang-panjang. Singkat, padat, jelas. Ini contoh highlight ya. Ini ada 5 poin. Systematic review dan meta analisis ini menganalisis atau mengeksplorasi apa. Terus ada hubungan antara apa dengan apa. Yang nggak ada hubungan apa dengan apa. Kemungkinan karena apa. Kemudian korelasi interdependennya bagaimana. Dan intervensinya bagaimana. Boleh lebih sedikit dari ini sih kalau misalnya variabelnya nggak terlalu banyak. Lalu dipastikan juga referensi-referensi yang kita kutip. Pastikan referensinya sesuai, nggak ngasal gitu aja. Kalau bisa cari jurnal-jurnal terbaru 5 tahun terakhir. Jadi harus up to date ya, jangan sampai referensi tahun 1985 kalian aja belum lahir gitu, terus dimasukkan di situ. Kecuali kalau memang sudah nggak ada yang lain. Jadi mungkin ada teori tentang sejarah penting gitu ya. Dan itu nggak bisa tergantikan dengan yang lain boleh. Tapi kalau bisa minimalisir yang seperti itu. Jumlah referensi yang bisa kita pakai bergantung pada guideline-nya biasanya sih 20 sampai 40 referensi. Tapi kalau jenisnya itu review seringkali diperbolehkan lebih. Bisa 50 ke atas. Kemudian hindari plagiarisme. Jadi kalau Anda ngutip pernyataannya orang, jangan asal copy paste gitu aja, harus di remake lagi kata-katanya supaya nggak terdeteksi sebagai plagiat. Nah, plagiarisme itu biasanya akan dideteksi oleh jurnal-jurnal ilmiah. Jadi kayak saya di UNER itu kan handle jurnal juga ya. Kita ada Turnitin untuk mendeteksi naskah yang masuk ke kami. Dia ada plagiarisme atau enggak. Kalau dia cuma copy paste aja dari artikel orang lain gitu ya, meskipun dia menyajikan citasinya, itu enggak boleh. Pasti akan terdeteksi. Harus di remake dengan kata-kata yang berbeda walaupun maksudnya itu sama. Penggunaan AI juga harus hati-hati, besok akan kita bahas ya. Lalu dalam mensitasi itu juga harus pas, jangan maksa, atau jangan juga terlalu banyak kalimat tapi citasinya cuma dikit. Contohnya ada 2 paragraf tapi citasinya cuma satu sumber. Nah, itu kan jadi kurang pas. Kelihatan banget kalau kita kurang baca atau kurang referensinya. Kalau sudah kita cek lagi, kalau perlu kita lakukan revisi dan proofreading. Pada beberapa jenis penelitian ada instrumen self-assessment untuk memastikan penulisan kita ini mengikuti kaidah standar atau enggak. Misalnya kalau pada systematic review meta-analisis itu ada pedoman Prisma, itu ada checklistnya cara nulisnya gimana. Jadi hendaknya berpedoman pada itu. Kalau untuk naratif review atau literatur review ada Sandra. Kalau untuk jenis observational study ada Strube. Terus kalau RCT ada Consort dan seterusnya. Jadi kayak ada sudah cara penulisan standar untuk masing-masing jenis artikel berdasarkan desain studinya.
Dan kita libatkan juga semua autor untuk memberikan saran dan koreksi. Ini adik-adik kan mahasiswa ya, jangan lupa minta pembimbingnya ngasih saran. Jangan sampai pembimbingnya nggak ngasih saran tiba-tiba terbit di jurnal. Itu beberapa kali pernah terjadi di tempat saya ya. Nah itu kan kurang etis ya kalau mahasiswanya nulisnya bener, kalau enggak gimana. Terus jurnalnya juga bener atau enggak? Karena pernah juga mahasiswa nggak ngomong-ngomong tiba-tiba publish di jurnal yang reputasinya nggak jelas gitu. Jadi sebisa mungkin kita harus berkonsultasi dengan pembimbing. Jangan asal nulis aja. Kalau bisa kolaborasi lintas eh, fakultas atau lintas universitas seperti yang tadi pagi sudah disampaikan Bapak Dekan ya. Kerjasama itu penting saat ini. Karena kita kan mesti punya keunggulan di satu sisi dan kekurangan di sisi yang lain. Kalau kita bisa berkolaborasi kerjasama misalnya antara Unja dengan UNER gitu akan lebih baik. Misalnya juga punya partner luar negeri. Kalau di tempat kami saya seringkali mengajak kolaborator-kolaborator luar negeri untuk ikut menulis karena lumayan membantu. Bisa ngecek bahasanya, terus dia ngasih saran-saran yang mungkin kita sebelumnya nggak pernah terpikir dan lain-lain. Jadi kolaborasi ini penting sekali ya adik-adik ya. Mungkin ke depan kita bisa bekerja sama. Lalu kita cek lagi bahasanya, review lagi. Ada jasa-jasa editing bahasa. Ada jasa-jasa ini yang murah, ada yang mahal, ada yang dalam negeri, ada yang luar negeri. Tapi kalau saya lebih suka pakai ada AI juga ya untuk ngecek bahasanya ya, walaupun kita harus hati-hati. Nah, dalam menulis ini, sebaiknya kalau kita sudah punya jurnal sasaran, kita cek artikel yang sudah publish di jurnal itu, terus kita jadikan acuan atau contoh cara nulisnya gimana supaya bisa tembus di jurnal itu. Dari artikel yang sudah publish di jurnal itu, kita juga kayak bisa memperkirakan, kalau penelitian saya kira-kira seperti ini, kira-kira setara nggak ya sama penelitian si ini yang ditulis di jurnal itu. Nah, kita bisa memperkirakan potensi untuk bisa publish di jurnal tersebut. Terus ada banyak tools yang bisa kita pakai. Kita harus bisa gunakan dengan bijak ya. Misalnya Quillbot untuk parafrase atau Grammarly untuk ngecek grammar. Terus ada beberapa AI yang bisa kita pakai untuk nyari referensi seperti Perplexity dan Elicit. Terus ada juga OpenAI yang bisa macam-macam kayak ChatGPT ini menurut saya sudah cukup canggih ya. Ada DeepSeek, terus untuk ngecek plagiarisme ada Turnitin, ada juga untuk Inggrisnya Google Translate. Ini mungkin bisa beda-beda antara orang satu dan orang yang lain ya, karena ada banyak sekali yang tidak saya masukkan di sini. Misalnya ada SciSpace, terus ada Research Rapid dan sebagainya. Bisa jadi beda ya, kalian mungkin ada yang suka ini, ada yang lebih suka itu. Tapi yang penting kita harus bisa menggunakannya dengan bijak. Dan jangan asal pakai AI aja. Dan besok akan saya berikan materi terkait ini ya, supaya kalian bisa lebih memahami kapan do and don't-nya kita menggunakan AI, harus tahu. Baik, mungkin ini untuk yang sesi materi. Eh, Setelah ini mungkin ada saya tunjukkan sedikit ya contoh artikelnya. Ini saya kembalikan ke moderator. Silakan apakah mau diskusi terlebih dahulu atau saya tunjukkan contoh-contoh artikelnya terlebih dahulu. Izin dokter mungkin boleh ditunjukkan dulu contoh-contoh artikelnya dokter. Baik, siap. Sebentar saya bukanya dulu. Apakah sudah terlihat? Izin sudah dokter. Ya. Ini saya sajikan yang pertama adalah contoh artikel berupa systematic review dan meta-analisis. Jadi walaupun dia adalah systematic review, cara menulisnya mengikuti kaidah IMRAT yang tadi. Kita bisa lihat di sini bahwa ini kan
variabel independennya adalah online mindfulness based intervention. Pemberian suatu psikoterapi yaitu online mindfulness based intervention. Biasanya dia nggak online, ada versi offline-nya, MBI atau mindfulness based intervention ini. Cuma ini diberikan online karena pada waktu itu kita melihatnya pada masa pandemi COVID. Lalu untuk variabel dependennya mental health. Nah, ini ada tertulis juga study desainnya, systematic review and meta-analysis of randomized control trial. Kemudian abstraknya. Abstraknya ini jenis yang terstruktur karena dibagi per bagian-bagian. Ini mulai dari background atau introduction dari abstraknya. Psikoterapi seperti MBI diperlukan untuk mengatasi masalah mental health. Kemudian masalahnya pada zaman COVID, sehingga kita mau cek nih kalau online gimana, efektif nggak. Lalu pada metode di abstrak, dimasukkan ini. Kita melakukan searching berdasarkan Prisma sampai tanggal berapa, kualitas studinya gimana, analisisnya, efek size-nya gimana. Dan ini pada bagian results, kita masukkan angka-angka statistiknya. Misalnya ini kepatuhan online MBI 94%. Terus dia efektif menurunkan depresi nilainya sekian, anxiety dengan nilai sekian, stres dengan nilai sekian. Terus ada juga efek pada follow up pada depresi, anxiety, tapi tidak pada stres. Lalu pada conclusion kita bisa simpulkan kalau online MBI itu efektif terhadap 3 poin mental health ini, depresi dan anxiety dan stres selama masa pandemi COVID. Terus kita memberikan saran juga ke depan, dibutuhkan follow up lebih lanjut dengan kualitas metodologi yang lebih baik. Kemudian pada bagian introduction ini kita bisa lihat, biasanya ya kalau yang saya sering temukan, adik-adik kalau menulis awal-awal gitu, satu paragraf itu satu referensi, pada nulis skripsi kan gitu ya. Atau ada yang malah beberapa paragraf satu referensi. Nah, itu menunjukkan kalau bacaan kita kurang banyak, main kita kurang jauh gitu ya istilahnya ya. Jadi sebaiknya kita jangan hanya pakai satu paragraf, satu referensi, tapi bisa 1, 2, atau 3 kalimat referensi begitu untuk menunjukkan. Malah ini kalau data-data umum kita bisa pakai lebih dari satu referensi. Jadi masalahnya apa? Masalahnya COVID. COVID itu kayak gimana, terus prevalensinya gimana, bebannya gimana. Kemudian penelitian yang sudah ada sebelumnya seperti apa? Sebelumnya sudah ada tentang MBI, tapi nggak ada yang MBI online. Nah, karena kalau zaman COVID itu kan susah ya face-to-face intervention-nya ya. Dan belum ada peneliti yang meneliti online MBI ini pada masa pandemi COVID dari sisi meta-analisis dan systematic review-nya, sehingga kami melakukan meta-analisis ini. Kemudian metode. Nah, kalau pada systematic review meta-analisis nggak pakai etik tapi pakai nomor Prospero ini. Ini diregistrasikan di websitenya Prospero. Kemudian mengikuti kaidah Prisma. Nah, ini ada subjudul-subjudulnya. Mulai dari cara nyarinya kita artikel-artikelnya gimana, nyari di database apa aja, sampai tanggal berapa, strateginya gimana. Ini kami masukkan strateginya di supplementary file karena cukup banyak detailnya ya. Kemudian kriteria inklusi eksklusinya juga dimasukkan. Nah, ini cara pemilihan studinya pakai apa? Bisa pakai Google Sheet, mungkin ada yang pakai software kayak Ryan, pakai Mendeley, atau pakai apa. Ini pikonya, kriteria inklusi eksklusi tercakup di bagian ini, eligibility kriteria. Kemudian cara ekstraksi data dan analisis kualitas studi. Ini disebutkan secara lengkap data yang diambil data apa saja. Kemudian siapa saja yang melakukan, berapa orang ini dikasih inisial juga. Penilaian kualitas studinya pakai cara apa? Misalnya ini pakai Cochrane Risk of Bias Tools 2. Kalau ada ketidakcocokan bagaimana? Nah, ROB2 ini caranya menilai bagaimana juga dijelaskan. Sampai pada analisis statistik. Dari main analisisnya sampai analisis subgrupnya, pakai software apa, terus analisisnya itu apa aja outcome yang dinilai. Makanya tadi variabelnya kan harus tahu ya, mana variabel dependent dan independent. Nah, ini kan dituliskan. Kalau variabel dependent yang diteliti di sini, mental health outcome berupa depresi, anxiety, dan stres. Pakai validasi apa instrumennya.
Kemudian yang dianalisis dari analisis univariatnya, kemudian bivariatnya, sampai pada analisis metanya di sini. Ini kebetulan banyak yang dianalisis ya. Ini analisis tambahannya. Kemudian results-nya. Results ini kalian lihat. Tidak mengulang apa yang ada di metode. Jadi langsung aja kita nyari dapat berapa, terus kita eksklusi duplikat berapa, eksklusi ini berapa, eksklusi ini berapa. Kemudian karakteristik outcome-nya. Jadi dari sampel-sampel studi yang kita dapatkan itu karakteristiknya seperti apa. Ini ada prosesnya, tambahkan Prisma Flow seperti ini. Jadi ini mostly membahas hasil, tapi tidak mengulang-ulang angka keseluruhan yang ada di hasilnya. Ini nggak usah disebutkan satu-satu. Misalnya di narasi ditulis Alvarado Garcia menulis ini, itu nggak usah. Cukup dirangkum aja keseluruhan. Lalu ini penilaian kualitas studinya. Ini meta-analisisnya. Jadi seperti meta-analisis ini cukup dirangkum aja. Pemberian MBI online bisa memberikan efek signifikan small to moderate dalam menurunkan depresi. Udah, langsung aja kayak gini. Nggak usah menulis one by one angka-angka yang ada di atasnya. Ini juga nggak usah ditulis one by one, dirangkum aja keseluruhannya gimana. Sehingga narasi kita bisa lebih efektif. Dan di sini kita nggak boleh memasukkan pendapat-pendapat pribadi gitu ya. Cukup dituliskan aja rangkum hasilnya. Baru pada discussion ini kita harus bisa berargumentasi. Kalian lihat di sini ini nggak ada angka-angka nilai P segala macam yang ditulis di atas. Jadi langsung aja disimpulkan. Kami simpulkan kalau online MBI efektif dalam menurunkan ini hasil kita gimana. Terus dibandingkan dengan penelitian lain sebelumnya. Nih, harus banyak baca makanya ya di sini. Harus tahu penelitian sebelumnya gimana-gimana, selaras atau enggak. Kalau misalnya ada yang berbeda gimana penjelasannya. Diberikan juga penjelasan mengenai mekanisme-mekanisme. Misalnya ini ada perubahan dari sisi neuron, aktivitas prefrontal cortex, bla 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 setelah pemberian MBI ini. Kemudian kalau misalnya ada yang nggak signifikan harus bisa menjelaskan hasil yang ini nggak signifikan. Kenapa kira-kira penjelasannya? Ya, kita baca-baca lagi penelitiannya ini gimana, penelitian ini gimana penjelasannya. Jadi pada discussion ini mostly menjelaskan kenapa kok kita bisa dapat hasil itu terus kenapa? Alasannya, penjelasannya. Dari sisi patomekanisme, dari sisi penelitian-penelitian yang lain, dari sisi behavior dan sebagainya itu. Termasuk juga praktisnya, aplikasinya. Nanti kita bisa nyarankan apa aja dari sini. Ini visibilitasnya. Di sini kita bisa sarankan kalau dari penelitian kita ini bagus. Ini apa namanya? Aplikasi dari online MBA-nya ini. Adherence rate atau tingkat kepatuhannya tinggi, terus treatment cost-nya juga bagus. Jadi dari sisi aplikasi juga kita ngasih saran, nggak sekedar teori aja. Lalu di bagian paling bawah, discussion ada strength dan limitation. Menunjukkan keunggulan penelitian kita. Ini ada the first, bla 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 ini ya. Tadi ini sudah saya sampaikan di PPT. Lalu conclusion dan recommendation ini maksimal 2 paragraf aja. Kita bisa ngasih saran apa, sama seperti tadi ini nggak usah dikasih angka-angka, nggak usah ngulang-ulang apa yang ada di atas, tapi langsung aja saran yang bisa kita berikan di sini. Misalnya di sini kita perlu menganalisis lebih lanjut tentang 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini untuk penelitian berupa sysref meta. Nah, ini ada contoh lain yang saya ingin tunjukkan juga. Ini penelitian primer yang tadi sebenarnya juga sudah saya tunjukkan di slide ya. Prinsipnya sama. Pada abstrak, kalau ini yang tidak terstruktur ya, nggak ada pemisah-pemisahnya, tapi prinsipnya sama. Ada intronya atau backgroundnya, kemudian ada aim-nya ini, terus ada metodenya di sini, terus ini ada results-nya, ini juga results yang paling banyak. Lalu ada conclusion, 1-2 kalimat aja. Introduction juga nggak usah panjang-panjang, mulai dari masalah. Kalau ini kebetulan masalahnya kan chronic kidney disease. Terus masalah yang ada ini skalanya gimana, yang belum terselesaikan seperti apa, studi-studi yang ada bagaimana, terus dikasih research gap. Kenapa kok kita melakukan penelitian ini di bagian paling bawah, introduction.
Lalu di metode kita tuliskan studi desainnya apa, cross sectional, berapa sampel dan seterusnya di mana, cara ngambil sampelnya gimana. Terus pemeriksaannya ini dikasih subjudul dan dikasih juga gambar untuk menjelaskan alurnya. Ini pemeriksaan PCR-nya, ELISA-nya sampai pada analisis datanya. Lalu pada hasil langsung aja ditulis ininya apa namanya angka-angka hasilnya ini nilai P-nya, persentase dan sebagainya. Ini uji korelasi nilai R-nya, nilai P-nya. Sini tabelnya, ini tabel hasil profil karakteristik pasiennya. Disajikan gambar-gambar. Kebetulan kami pakai GraphPad ya karena GraphPad ini lebih bagus visualisasi analisisnya daripada SPSS biar kelihatan gambarnya bagus. Tabel bisa dibagi jadi beberapa tabel. Kalau kita mengenalkan informasi yang berbeda-beda, misalkan ini apa namanya hubungan dengan CKD patch-nya, ini analisis korelasi kan nggak bisa disatukan ya, bisa dipisah. Lalu ini analisis korelasi antar derajat CKD dengan kadar plasmanya. Ini hasil elektroforesisnya setelah di PCR, hasil analisis genetik. Jadi gambarnya yang dioptimalkan di sini, tabel dan gambar. Sementara kalau di narasi, ya ini kita mengerangkum hasil-hasilnya terutama yang signifikan. Nah, ini kita bisa bikin gambar untuk membuat analisis jalurnya. Jadi kita lihat narasi saya kan nggak banyak di sini. Narasinya nggak banyak, optimalkan penggunaan tabel dan gambar. Kebetulan di jurnal ini tidak ada batasan jumlah ya. Kalau ada batasan jumlah kita bisa pisahkan yang kurang penting lampiran. Lalu diskusinya ini sama seperti yang Sisref tadi, nggak usah mengulang angka-angka, langsung aja kesimpulannya apa. Terus penjelasannya gimana? Ini, this finding konsisten dengan prior studies. Lalu bandingkan dengan penelitian-penelitian lain. Jadi kita harus banyak baca di sini. Terus gimana penelitian yang lain? Ternyata penelitian lain ada hubungan dengan hipertensi, coronary artery disease, myocardial infarction. Kemudian ini dijelaskan juga mekanisme patofisiologi. Angiotensin 2 itu terbentuk dengan eh, pembelahan angiotensin 1 oleis dan seterusnya. Dia ada penjelasan patofisiologi, ada penjelasan pembandingan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Kalau sama gimana, kalau beda gimana. Misalnya ini ada juga yang unik itu berbeda hasil kita dari sisi variasi proporsinya karena antar etnis satu dan etnis lain kan gennya beda ya. Itu dijelaskan juga gimana di negara ini gimana, negara ini gimana, negara ini gimana. Termasuk di Indonesia sendiri pada penelitian lain. Lalu aplikasinya di sini. Implikasi klinisnya gimana? Jadi ACE itu penting terhadap risiko SCPD. Jadi kita bisa pakai sebagai clinical practice. Harus banyak baca guideline-guideline juga di sini. Nah, ini sama seperti tadi, ini adalah strength dan limitation. Cuma nggak tertulis saja. Tapi sebenarnya prinsipnya sama. Di bagian akhir discussion ini ada strength dan limitation. This is the first comprehensive study, bla 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 bla. Kemudian kelebihannya ini. Tapi jangan lupa ditulis kelemahannya di sini. Misalnya, sebentar. The sample was relatively small, limiting bla 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 bla. Tetapi kami sudah menghitung kekuatan besar sampelnya. Lalu pada conclusion di sini ini cuma satu paragraf ya, seperti yang tadi saya jelaskan di PPT. Jadi cukup menyimpulkan apa, terus implikasi klinisnya gimana, dan saran penelitian lebih lanjut. Prinsipnya itu di dalam pembuatan manuskrip. Mungkin diskusi lebih lanjut saya serahkan kepada moderator.